Nah, bismillah nih, sekarang kita video cara perakitan lemari pintu pas sliding dengan dua laci bawah. Nah, jadi pertama-tama tuh kita pasang dulu bagian samping. Nah, jadi di bagian samping ini ada kayu tonggolan nih. Nah, kayu tonggolan ini masuk ke dalam lubang sini. Nah, masukin. Nah, udah masuk di enggak pasang baut knockdownnya, dipas-pasin sama lubangnya. Baut knockdownnya tuh kayak gini nih. Pakai baut 12, jadi pakai kunci pas atau kunci ring 12. Bagus sih pakai kunci ring. Kalau kita pakai mesin bor jadi cepet, karena emang udah kerjaan kita di sini. Nah, ini dia kalau udah kepasang bautnya dilepas aja, nggak bakalan jatuh. Itu nggak usah dipegangin. Nah, pasang dulu nih semuanya nih. Bagian samping ujung kiri dan ujung kanan. Kayak tadi masang. Nah, ini udah kepasang ya. Sekarang pasang lacinya dulu. Laci taruh dulu biar enggak itu. Laci tengah. Nah, ini yang dua laci bawahnya nih. Dia bentuknya box kotak. Jadi taruh dulu biar nanti enggak ribet masukinnya. Nah, taruh dulu gini. Dipas-pasin ada. Pokoknya ada bekas tempatnya dah. Nah, lalu pasang lagi bagian sekat dalamnya. Jadi nggak ribet nanti kalau dipasang bagian sekat dalam dulu, nanti ribet masukinnya. Kayak masangnya kayak tadi ya. Jadi yang bagian nongol itu dimasukin ke dalam lubang, tinggal dikencengin kayak kunci 12. Balik lagi. Nanti kita tanda-tandain biar nggak terbalik, tapi nggak bakal bisa kebalik sih. Nah, ini udah kepasang semua. Sekarang pasang bagian atas. Nah, bagian atas sama kayak bagian bawah. Jadi ada tonggolan yang bagian samping itu, tonggolannya itu dimasukin ke dalam lubang. Itu. Nah, ini harus 2 orang nih. Kalau nggak 2 orang nggak bisa. Gitu. Tinggal dipas-pasin aja sama lubang itu. Nggak perlu tukang kayu juga pasti bisa kok, gampang kita buat sesimpel mungkin. Itu kan cuma tinggal masukin. Nah, habis udah masuk tinggal dipasang lagi baut knockdownnya yang baut 12 itu, pasang lagi ke lubang-lubang kayak ini. Bautnya di dalam laci lihat ada nggak baut. Nah, udah pasang baut-bautnya. Jadi kalau untuk murnya udah kita matikan, tinggal putar aja, tinggal putar bautnya aja.
kita cepet karena pakai mesin bor gitu. Kalau pakai manual ya mungkin perbedaannya bisa sampai 15 menit sampai selesainya. Nah ini udah kepasang bagian atas, lalu pasang bagian belakang. Enggak, pasang ini dulu, bagian laci dulu, hambal lacinya dulu pasang. Nah ini ya, jadi masang hambalan laci dulu. Ayo, hambalan yang ada lacinya nih. Jadi masangnya gini ya, pelan-pelan. Nah agak miring dulu ke atas. Nah itu tinggal dipasin aja. Kalau agak ngepres dia wajar, namanya presisi. Jadi dia di sini nih ada, kita nyebutnya kelam nih, kelam. Jadi dia buat dudukannya itu. Tadi sih sebenarnya emang sebelum masang bagian atas masang laci dulu enak, lebih nyaman gitu. Nah ini, nah sekarang pasang apa nih? Belakang dulu ya. Ya pasang belakang dulu. Nah belakang ini ada 3 bagian ya. Kita bikin ada 3 bagian belakangnya. Jadi di bagian belakang ini nih dia ada ke gini posisi kayunya nih buat dudukan papan belakang. Nanti papan belakang numpang di sini dia. Nah itu jadi ini. Jadi kalau bisa, kalau buat pemula ininya ditahan pakai kaki nih, takutnya jatuh nanti injek kaki. Nah ini kayak gini ya, belakangnya pasang. Nanti masangnya biar ininya agak apa sih maksudnya, tidak biar dapetin ke bagian samping gitu. Kalau nah tinggal di apa sih namanya, tinggal dipasang skrup aja pakai obeng plus. Udah ada lubang-lubangnya, tinggal dipasang aja nih lubang-lubangnya. Jadi pasangnya ini, nah biar merapat ke bagian samping papan belakangnya itu. Nah lalu bagian yang ujungnya, bagian tengah belakangan. Tapi kadang beda tukang, beda kerjaannya juga. Pokoknya nanti saya tandain bagian pasti pasang yang pertama yang mana, yang terakhir yang mana. Nah, beda tukang kan masing-masing gayanya. Tapi intinya kalau pintu 4 sliding itu ada 3 bagian, ada 3 bagian untuk papan belakangnya. Nah jadi gini. Ganti. Nah jadi ini udah selesai pakai papan belakang. Terus pasang hambal. Kalau itu sengaja kita nggak skrup semua karena kan mau dibongkar lagi. Nah pasang hambal, hambal sih serah. Nih hambal gantungan dulu yang dipasang, yang di atas gantungan. Nah jadi ini pasang hambal. Pasang hambalnya sama sih kayak tadi cara masang hambal yang ada lacinya. Jadi posisinya miring dulu dia biar bisa masuk. Nah, sini miring dulu. Nah, begitu. Nah, ini sebelum pasang pintu ya, nih saya unjukin, ini lemari harus nyiku dia. Jadi setelah itu kita ngelihat dari samping nih. Jadi bagian samping ini sama bagian samping ini kalau kita bahasanya kalau kita keker, ini dia harus rata nih, dia tuh begitu. Nggak boleh. Oh coba dimiringin mau loh. Nggak boleh miring. Nih coba. Kalau dimiringin tuh kayak gitu kan, ini miring nih contohnya. Nah jangan sampai kayak gitu ya. Jadi harus rata, udah berarti lepas.
Ini udah harus rata nih dia. Caranya tinggal diganjel-ganjel aja. Ini kan kalau permukaan bengkel kami kan ini emang nggak rata permukaan, jadi ini kita ganjel gitu. Nah, di rumah juga kadang-kadang kan permukaan lantainya nggak rata. Nah, sekarang masang pintu. Ayo pasang pintu. Nah, ini pasang pintu yang pendek dulu, yang di bagian tengah. Caranya gitu. Nah, ini tinggal masukin ke dalam rel, rodanya masukin ke dalam rel. Nah, nanti ada saya khusus video untuk pemasangan pintu sliding yang lebih lebih teliti dah. Bisa di scroll aja, dicari di YouTube kami ini The Enable gitu. Nah, ini dia kurang itu ya. Nah, jadi ini patokannya nih, kalau itu udah kepasang, dia bagian pintu nih sama tiang lemarinya nih nggak boleh longgar gede ya, nggak bakal rapet, cuman longgar itu nggak gede gitu. Yuk. Kalau dia longgar gede itu misalnya di atas rapet, di bawah longgar gede, itu salah. Maksudnya itu berarti lemarinya nggak nyiku tempatnya. Nah, nanti buat cara pasang pintu sliding, cara masang, cara bukanya ada di video kita yang lainnya, bisa dicari gitu. Nah, untuk pintu pas sliding kuncinya ada 3 kita. Nah, ini kalau kita yang rakit itu cuma 15 menit ya karena kita udah biasa, emang udah kerjaannya jadi cepet. Kalau buat orang yang biasa, yang awam, maksudnya yang bukan tukang, paling 40-50 menit selesai, karena kan lama dia ngencingin baut-baut knockdownnya itu manual, kalau kita pakai mesin bor. Nah, ini udah selesai ya. Jadi caranya begitu tadi. Patokannya nih jangan nyampe lemari miring, nyiku kan ketahuan tuh ya. Oke, begitu selesai. Terima kasih.